Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 Kamis 17 Agustus tahun 2023. Pondok Pesantren Tahfidz Anak Al-Jamal Slungkep Kayan Pati segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada Inspektur upacara. Laporan Komandan upacara bahwa upacara siap dimulai. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya.
mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mari di pagi yang penuh hikmah ini, dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, bersama-sama kita berdoa kepada seluruh pahlawan pejuang bangsa yang telah berjuang memerdekakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk sesuatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertibanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam sesuatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam sesuatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulatan rakyat dan mendasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan sesuatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini
menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat Inspektur Upacara, pasukan upacara diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita. Segenap Dewan Asatidz Asatidzah, santriwan santriwati, para wali santri dimanapun berada, dan sivitas akademik Pondok Pesantren Tahfidz Anak Al-Jamal Sulunggep Kayen Pati yang berbahagia. Syukur tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi yang penuh berkah ini, 17 Agustus 2023, 78 tahun yang lalu, nenek moyang kita, sesepuh-sesepuh kita, para alim, para pejuang, dengan darah, dengan air mata, bahkan dengan nyawa, berjuang untuk mengusir penjajahan di atas bumi pertiwi ini. Para pendahulu, para nenek moyang kita tidak serta-merta mereka mengusir dengan leha-leha, dengan semaunya sendiri, tetapi dengan penuh perjuangan yang begitu membabi buta. Anak-anakku sekalian, di momen kemerdekaan yang ke-78 ini, mari bersama-sama kita mengambil hikmah betapa pentingnya nilai-nilai perjuangan yang mereka amalkan, betapa besarnya pengorbanan yang para nenek moyang kita perjuangkan demi keutuhan dan demi mengusir penjajahan di atas bumi ini. Sementara pertanyaannya hari ini adalah, apa yang kita mampu berikan kepada mereka? Apa yang kita bisa isi dari kemerdekaan itu sendiri? Apakah hanya cukup dengan melakukan perayaan seperti pagi hari ini? Tentu jawabannya adalah tidak. Bagi mereka yang mempunyai kelebihan harta,
mungkin bisa memerdekakan diri dengan membantu yang kurang mampu. Dan bagi kalian sebagai seorang santriwan santriwati yang akan melanjutkan estafet perjuangan mereka, tentulah tidak lain dan tidak bukan yaitu mengisi kemerdekaan ini dengan tolabul ilmi dan dengan penuh tanggung jawab untuk hari esok yang lebih baik. Sebagaimana Allah wahyukan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Tanggung jawab kita sebagai penerus generasi masa depan, tanggung jawab kita sebagai santri-santri adalah tafaqquh fiddin. Apa itu tafaqquh fiddin? Bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Dalam bersungguh-sungguh mencari ilmu ini ada juga yang wajib kita lakukan, sebagaimana yang dilakukan oleh pendahulu, para romo yai yang telah berani untuk bertirakat, berani untuk riyadhah, berani untuk latihan, berani untuk mengekang hawa nafsu demi tercapainya ilmu yang bermanfaat. Kita tengok saja Romo Kiai Haji Abdul Karim, pendiri muassis Pondok Pesantren Lirboyo. Bagaimana beliau berjuang ketika nyantri dengan hanya makan daun mengkudu. Ketika beliau mondok di Syekhuna Khalil Bangkalan, sehari-hari untuk mencukupi kehidupannya beliau sambil nderek matun, nderek golek pari, nderek golek beras teng sawah-sawah. Suatu ketika beliau pulang ke pondok untuk menjual berasnya itu, dipanggillah beliau oleh Mbah Khalil. Renele, beras mundi sing dek wingi lok mung golek, kae ana pitik akeh, dipakakne pitik wae. 2 karung beras itu pun disebar oleh Mbah Khalil untuk dimakankan pitik di depan pondok. Mbah Khalil pun bilang, iki tak ijoli godhong mengkudu, cukup iki panganen gue ijol berasmu gue sing lok mung golek rekoso pirang-pirang dina. Jawab Mbah Abdul Karim pripun? Sendika dawuh, mboten nolak, dia sami'na wa ata'na terhadap perintah dan petuah-petuah guru. Dan apa yang terjadi berkat tirakat beliau ini, beliau Mbah Abdul Karim saged meneruskan estafet perjuangan para sesepuh perjuanganipun Mbah Khalil inggih menika. Begitu besarnya, begitu banyaknya santri-santri yang berdatangan ke Pondok Lirboyo sampai detik ini. Begitu pula tirakat yang dilakukan oleh romo-romo yai yang lain, sebagaimana dilakukan oleh Syekhunal Kiram, tokoh yang selalu kita idam-idamkan, Romo Kiai Haji Munawir bin Abdullah Rasyad bin Hasan Basori, Krapyak Yogyakarta. Ketika beliau nyantri, tidak serta-merta beliau hanya duduk diam menunggu dan menunggu, tidak. Beliau bertirakat riyadhah selama 7 hari, khotam Al-Quran, dan dilakukan selama 3 tahun. Setelah itu 3 hari khotam Al-Quran dilakukan selama 3 tahun. Setelah itu 1 hari khotam Al-Quran dilakukan selama 3 tahun, dan dilanjutkan 40 hari tanpa putus beliau mengaji, mengkhotamkan Al-Quran. Subhanallah. Teladan-teladan yang demikian ini mari bersama-sama minimal kita tiru,
jalan-jalan mereka, suluk-suluk mereka yang akan menjadikan nanti kalian di masa depan jadi seorang santri yang tangguh, santri-santri yang bertanggung jawab, santri-santri yang dapat meneruskan estafet perjuangan para romo kiai yang akan menghantarkan kalian semua kepada jannahnya Allah. Man salaka tariqan yasluku fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hari ini hari yang sangat berkesan terhadap kita semuanya. Kita jadikan hari ini sebagai momentum awal untuk melangkah lebih baik dan lebih baik lagi. Yang terakhir, kama qala Syekhuna Hasan Basri, tokoh sufi yang ternama, kalian semuanya, kita semuanya jangan sampai terlena oleh hari-hari yang begitu menggiurkan. Ketika hari ini telah lewat, maka lewatlah sebagian hidup kita. Dan ketika hidup kita telah lewat, akan mendapatkan kesia-siaan dalam hidup ini. Untuk itu, hari ini adalah masa depan kalian. Isi hari ini dengan penuh pengorbanan, isi hari ini dengan penuh kemuliaan, isi hari ini dengan penuh kemanfaatan terhadap diri kalian sendiri. Akhirnya, mari bersama-sama kita selalu mewujudkan diri yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap amanah orang tua, dan selalu berbakti terhadap petuah-petuah ustadz, petuah-petuah ustadzah, dan segala petuah-petuah romo kiai. Monggo sareng-sareng kita bagikan kemerdekaan ini dengan rasa penuh tanggung jawab, rasa penuh kebahagiaan fid dini wad dunya hatta al akhirah. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan dilanjutkan Syubanul Waton.
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh kerendahan hati, kami seluruh bangsa Indonesia mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Engkaulah sang pencipta alam semesta ini. Engkaulah zat yang mengatur alam seisinya, dan Engkau pula lah yang menentukan segala-galanya. Oleh karena itu, hanya kepada-Mu kami berserah diri dan memohon pertolongan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahim, atas segala rahmat dan karunia-Mu, hari ini kami seluruh bangsa Indonesia kembali dapat memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Tambahkanlah curahan kasih sayang-Mu sebagai berkah bagi kami mengisi kemerdekaan menuju negeri yang adil dan makmur di bawah ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan Maha Pemersatu, jadikanlah peringatan upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah bangsa kami dari buruk sangka, percekcokan, perselisihan, dan perpecahan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, masih panjang perjuangan bangsa kami dan masih jauh pula perjalanan sejarah bangsa kami. Oleh karena itu, hindarkanlah bangsa dan negara kami dari fitnah dan mara bahaya. Mantapkanlah tekad kami untuk membangun negara dan bangsa agar menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, adil, makmur, dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa pemimpin dan para pejuang kami. Terimalah amal dan perjuangan mereka, karena Engkau zat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kabulkanlah permohonan dan doa kami agar kami semua tergolong hamba-hamba-Mu yang beruntung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Ya Ilahana. Yassir lana
Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara selesai. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan diistirahatkan. Pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman kali ini nanti setelah acara upacara selesai kita adakan sesi foto per halakoh. Setelah itu kita nanti jalan santai, rute dari start dari pondok terus sampai lapangan Mubeng, sampai lapangan sana sampai Mubeng. Nanti kita rutenya hanya dekat. Terus ini yang nanti bakdal makan siang itu ada acara lomba pembacaan Asmaul Husna yang telah kita rencanakan. Terus sorenya ada penilaian kamar, itu global mulai MTS sama putra dan putri, semuanya global. Terus dilanjutkan nanti yang juri untuk jalan santai nanti kami mohon untuk Ibu Muizatul Khairiyah sama Pak Anam untuk bisa menjadi juri dan Pak Mat, nanti 3 orang ini untuk menjadi juri kreativitas sama adab, kesopanan dan kekompakan nanti. Ini untuk urutan perjalan santai nanti yang putra nomor 1 nanti Ustadz Reza, halakohnya Ustadz Reza, yang kedua halakohnya Ustadz Udin, barisan ketiga halakohnya Ustadz Fadol, barisan keempat halakohnya Ustadz Torik, barisan kelima Ustadz Anam, barisan keenam halakohnya Ustadz Latif, yang ketujuh Ustadz Fatah, yang kedelapan Ustadz Telimi, yang kesembilan Ustadz Nabil. Yang putri barisannya yang pertama yaitu Pak Yai Tasom, yang kedua Ustadzah Ina, yang ketiga nanti Ustadzah Nafi, yang keempat Ustadzah Krisna, yang kelima Ustadzah Muna, yang keenam Ustadzah Naimi. Nanti barisan pertama adalah putri, jadi putri dulu, nanti dimulai dari barisannya Pak Yai Tasom. Ngoten nggih semuanya. Mekaten wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.